Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya menyampaikan video mengenai kesimpulan, refleksi pengetahuan, serta pengalaman penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Mari kita mulai. Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan formal dan paling dasar setelah pendidikan keluarga. Menjadi guru TK merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Menjadi guru mampu memahami bagaimana pola berpikir anak. Awalnya, saya berpikir bahwa mendidik anak TK sangat mudah. Guru hanya perlu terampil Hari ini kita akan belajar menyanyi ya. Temanya diri sendiri. Kita mulai menyanyinya. Bu Sari hitung 1, 2, 3. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Semakin masuk ke dunia pendidikan TK, saya semakin paham arti guru TK sebenarnya. Tak hanya menjaga dan mengarahkan saja, mendidik dan mengajarkan perilaku juga merupakan tugas kami pendidik TK. Segala pengetahuan dan keterampilan dasar atau life skill saya ajarkan kepada anak didik di sekolah dengan berbagai cara dan metode. Melalui teladan, tuntunan, pembiasaan, pemberian tugas, permainan, karya wisata, hasil karya, tanya jawab, bercerita, bercakap-cakap, dan masih banyak lagi metode yang dapat saya pergunakan. Saya ingin anak didik dapat menerapkan segala apa yang telah kami ajarkan di sekolah. Menurut saya waktu itu, pembelajaran saya sudah menerapkan merdeka belajar dan berpusat pada anak didik. Karena segala metode yang saya terapkan telah disesuaikan dengan tahap usia anak. Semakin berjalannya waktu, saya mendapatkan kesempatan mengikuti CGP ini dan mempelajari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ternyata terdapat banyak hal yang menjadi unsur merdeka belajar bagi anak didik kita, terutama khusus untuk anak usia dini. Unsur-unsur itu adalah adanya minat dan kesenangan, adanya bakat dan karakter anak, adanya keistimewaan dan keunikan anak yang perlu dicermati oleh seorang guru TK. Setelah diingat kembali, selama ini saya memberikan pembelajaran yang seragam terhadap semua anak didik, baik jenis maupun metodenya, karena saya sesuaikan dengan STPPA yang ada. Kini saya tersadar bahwa guru tidak boleh mendambakan anak didik menjadi apa yang seperti guru inginkan, tetapi harus mengembangkan apa yang mereka miliki dan inginkan. Guru dengan julukan fasilitator ternyata harus dapat melayani semua keunikan anak dalam belajar sesuai dengan gaya dan minat masing-masing anak. Guru sebagai motivator ternyata harus dapat memberikan dorongan dan motivasi atas bakat dan minat anak, sekaligus mengembangkannya. Guru sebagai asesor ternyata tidak hanya memberi penilaian belaka, tetapi diimbangi dengan aksi nyata dalam membantu, menuntun, dan mendukung aksi dan minat anak didik. Singkatnya, guru harus selalu ada ketika anak membutuhkan di sekolah atau menghamba pada anak. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berguna untuk kecapakan anak didik secara lahir dan batin.
Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu, manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus ada dalam sebuah pembelajaran di sekolah lembaga. Pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan tempat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang harus terus diwariskan kepada anak didik agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang beradab. Setiap anak adalah unik, memiliki karakter dan pribadi yang berbeda. Pendidikan milik semua. Seyogyanya, seorang pendidik harus dapat memahami karakteristik masing-masing anak yang unik tersebut sebagai usaha menyesuaikan gaya belajar dan yang diminatinya, apakah auditori, visual, maupun kinestetik. Merdeka belajar merupakan hak anak didik kita sesuai kodrat yang dimilikinya. Pendidik harus dapat melihat bahwa dalam pendidikan anak harus melihat kodrat diri anak dan kodrat zaman di mana anak bertumbuh kembang. Pengetahuan dan keterampilan diberikan disesuaikan di mana era hidup anak. Guru harus dapat mengimbanginya dengan cara selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk mentransfer kepada anak didik. Hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai dan budaya bangsa, sekaligus memberikan filter yang kokoh kepada anak didik agar dapat memilih dan memilah segala yang ada di sekitarnya. Mencermati kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan tersebut, kerangka ini harus menjadi kiblat bagi para pendidik Indonesia, termasuk saya pribadi, untuk menerapkan merdeka belajar dalam pendidikan. Semua dilaksanakan dan diupayakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pendidik harus memanusiakan manusia untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan saling menghormati keberagaman tanpa memandang agama, status, gender, etnis, dan kultur budaya. Dilakukan dengan cermat dan tepat, memperhatikan kemerdekaan mereka dalam belajar sesuai keunikan masing-masing. Teladan dan tuntunan tetap diberikan seperti pada sistem AMOK yang memiliki arti menjaga, membina, mendidik dengan kasih sayang. Maka pendidik harus memahami karakteristik anak didik. Pada hakikatnya, dunia anak adalah dunia bermain. Melalui bermain, anak dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Rangsangan terhadap panca indera yang didapat saat bermain menentukan sebesar apa dan seoptimal apa perkembangan yang dapat dicapai. Perkembangan tersebut meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga seni. Pengetahuan dan pengalaman saya mengikuti CGP ini membuat saya tersadar saya ingin menjadi guru merdeka yang dapat memberi pendidikan yang merdeka pula bagi anak didik saya di TK. Saya akan meletakkan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku profil pelajar Pancasila pada anak didik sesuai tahap usia dan tentu dengan memperhatikan minat dan keinginan anak didik dalam menentukan gaya dan model belajarnya sendiri. Setiap anak pasti berdaya dengan kemampuan masing-masing. Variasi inovasi belajar dengan berbagai metode akan saya temukan dan terapkan dalam pembelajaran life skill anak didik saya sesuai dengan alam dan lingkungan sekitar tempat sekolah saya berada. Budi pekerti luhur dan akhlak mulia tetap diberikan melalui pembiasaan di sekolah. Saya akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi setiap anak didik, mulai dari awal memasuki pagar sekolah hingga saat pulang keluar sekolah. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handalyani akan saya jalani. Semoga terwujud. Salam bahagia, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.